Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arif Firman dengan nomor WP 23101192610299 dari kelas sesi 8. Baiklah, saya akan membahas rumus tentang soal Excel ini. Itu keterangan soal yang pertama itu adalah carilah jabatan berdasarkan NIK. Jika ST maka jabatannya adalah staff, dan jika MG jabatannya adalah manajer. Carilah jabatan. Titik. Lihat ini di kolom jabatan. Nah, ini. Jadi di sini nih kita tuh memakai rumus if, yaitu if left, karena kita ngambil kode di sini ST yang di nick ini, yang di depan di awal sebelah kiri, sudut kiri 2 buah. ST sama dengan adalah staff. Nah, di sini kita pakai rumus yaitu if terus left, lalu ambil kolom nick yang ini yang pertama, yaitu ada di ini di B sama di 5, itu adalah B5. Nah, kita untuk mengambil dua buah ini terus di ini tik semikolon 2 tutup kurung sama dengan lagi itu diisi ST semikolon staff, terus semikolon lagi if buka kurung left buka kurung lagi. Nah, diambil lagi kolom ini yang B5, terus semikolon 2 tutup kurung sama dengan MG semikolon manager, tutup kurung lalu tutup kurung, enter. Nah, terus pertanyaan kedua adalah carilah status dasar dan carilah status berdasarkan NIK. Jika BM maka statusnya belum menikah, jika statusnya MK maka statusnya sudah menikah. Nah, kita mencari status. Nah, di sini status rumusnya hampir sama jabatan tadi, yaitu menggunakan if juga, cuman kalau yang jabatan menggunakan left atau mengambil kode yang sebelah kiri, maka yang status ini kita mengambil yang sebelah kanan. Nah, rumusnya sama dengan if buka kurung right, terus ambil kolom ini yang B5 ini, ambil B5 semikolon 2 tutup kurung sama dengan, nah ini yang di sudut paling kanan 2 buah ini yang kodenya BM, itu BM semikolon belum menikah, terus semikolon lagi if buka kurung right B5 buka kurung lagi B5 semikolon 2 tutup kurung sama dengan MK semikolon menikah tutup kurung lalu tutup kurung 2 kali, lalu enter. Nah, jadi ketahuan kalau si Asep ini jabatannya adalah staff dan statusnya masih belum menikah. Lalu Budi ini adalah seorang manajer, jabatannya manajer dan dia sudah menikah. Charlie seorang staff dan sudah menikah, ini seorang staff belum menikah, dan Elia manajer belum menikah. Lalu soal nomor 3, carilah masa kerjanya dalam tahun. Ini masa kerja. Nah, di masa kerja ini kita menggunakan rumus that if, yaitu sama dengan that if buka kurung. Nah, itu diambil dari TMK ini, diambil klik kolom TMK semikolon, terus dengan today buka kurung tutup kurung semikolon, dalam kutip Y tutup kurung, dan dalam kutip tahun, enter. Jadi masa kerja si Asep ini adalah 5 tahun, lalu Budi 2 tahun, Charlie 3 tahun, Dennis 6 tahun, dan Elia 7 tahun. Lalu selanjutnya kita soal yang nomor 4 adalah carilah gaji pokok berdasarkan tabel referensi di bawah. Nah, ini deh gaji pokok. Nah, ini gaji pokok itu rumusnya adalah if. Jadi if
sama dengan buka kurung, kita ambil ini kolom jabatannya staff, terus sama dengan staff dalam kutip staff semikolon, lalu kita memakai rumus lookup di sini. Kita gabungkan rumus if sama lookup. Lalu lookup buka kurung, kita mengambil status. Sini statusnya belum menikah di kolom E5. Lalu kita mengambil ini staff, tabel referensi staff yang di bawah. Lalu kita kunci, kita tekan F4, semikolon 2, semikolon false, tutup kurung, terus semikolon, kita ambil lookup lagi, kita ambil status, lalu kita ambil ini, lalu kita semikolon, terus kita ambil tabel referensi yang manajer di bawah ini. Kita blok semua, terus kita kunci, kita tekan F4, lalu semikolon 2, semikolon false, tutup kurung 2 kali. Lalu enter. Nah, gaji pokok Asep, yaitu seorang staf yang belum menikah, yang sudah bekerja 5 tahun, gaji pokoknya adalah 3.500.000. Nah, gaji Budi, dia adalah seorang manajer yang sudah menikah dengan masa kerja 2 tahun, dengan gaji pokok 5 juta. Ya, di sini tertulis keterangannya manajer dengan gaji pokok manajer belum menikah 5 juta dan manajer yang sudah menikah 5 juta. Di sini staf dengan gaji pokok yang belum menikah 3.500.000 dan yang menikah 3.500.000. Jadi sama ya, sama ketentuan tabel referensi di bawah. Lalu soal nomor 5 yaitu carilah tunjangan berdasarkan tabel referensi di bawah. Lalu kita mencari tunjangan di sini. Ini kolom tunjangan. Nah, rumusnya itu adalah kita memakai if tambah rumus kombinasi lagi. Di sini ada lookup lagi. Nah, di sini itu kita memakai rumus sama dengan if. Terus kita ngambil ini sama dengan if buka kurung, kita ngambil kolom jabatan lagi, itu ada di kolom D5. Nah, terus sama dengan sini kan jabatannya staff, dalam kutip staff semikolon, itu tuh dalam kita memakai rumus lookup lagi, lookup buka kurung, ada ini mengambil tabel status lagi yang di E5, terus kita semikolon lalu mengeblok tabel referensi staff yang di bawah. Terus semikolon 3 karena ini tunjangannya itu ada di baris nomor ketiga. Yang kita cari adalah tunjangan di sini. Jadi kita ambil semikolon 3 terus semikolon false, tutup kurung, lalu semikolon lagi lookup, terus ambil tabel status lagi yang belum menikah ini yang ada di E5. Nah, terus semikolon kita blok tabel manajer semua ini sampai sini, sampai menikah ini yang paling bawah, kita blok, lalu kita kunci, kita tekan F4, terus ketik semikolon 3 lagi karena dia ada di baris ketiga tunjangan, terus semikolon false, tutup kurung 2 kali. Nah, di sini tunjangan seorang Asep itu ada di angka 350.000 dan tunjangan si Budi ada di 1.350.000. Tunjangan Charlie ada di 800.000, tunjangan Dennis ada di 350.000 dan tunjangan dia ada di 850.000. Nah, kita sekarang mencari soal nomor 6 yaitu bonus jika masa kerja minimal 5 tahun atau jabatan manajer maka akan mendapatkan bonus 1 juta. Ya, berarti kalau dia bekerja masa kerjanya itu 5 tahun ke atas, dia bakal mendapatkan bonus 1 juta. Entah jabatannya manajer maupun staff. Nah, sini juga kita tulis kalau jabatannya manajer dia juga bisa mendapatkan bonus 1 juta.
Lalu di sini kita mencari bonus. Nah, bonus itu kita memakai rumus if sama dengan if, lalu kita ngambil ini masa kerjanya ini, masa kerja buka kurung kan, terus kita ngambil kolom di masa kerja yaitu yang ada di G5 ini, kita tekan, terus besar sama dengan dalam kutip 5 tahun semikolon yaitu 1 juta, semikolon lagi if buka kurung kita ngambil jabatan sama dengan dalam kutip manajer semikolon 1 juta, semikolon lagi 0 tutup kurung 2 kali, lalu enter. Nah, di sini ada di sini berarti si Asep bonusnya mendapatkan 1 juta karena dia karena udah bekerja selama 5 tahun. Ya, walaupun jabatannya hanya seorang staf. Sedangkan Budi mendapatkan bonus 1 juta karena dia adalah seorang manajer walaupun masa kerjanya masih 2 tahun. Nah, seorang Charlie di sini tidak mendapatkan bonus karena jabatan Charlie ini adalah staf, lalu dia hanya bekerja selama 3 tahun. Nah, sama yang lainnya, Dennis juga begitu karena dia staf dan bekerja selama 6 tahun. Kan 6 tahun lebih tuh dari 5 tahun, makanya dia mendapatkan bonus sebesar 1 juta. Lalu Elia mendapatkan bonus 1 juta juga karena dia adalah seorang manajer. Lalu sekarang kita akan mencari gaji kotor. Nah, gaji kotor ini rumusnya hanya yaitu menambahkan gaji pokok, tunjangan, dan bonus. Ini seperti ini. Nah, kita bukan rumusnya itu adalah sama dengan, lalu kita pilih kolom ini yang H5, terus kita tambah dengan yang I5 ini yang tunjangan, terus kita tambah lagi dengan yang ini, yang bonus ini itu J5. Nah, lalu kita enter. Nah, gaji kotor seorang Asep itu ada sebesar 4.850.000. Lalu gaji kotor Budi itu ada 7.350.000. Lalu gaji kotor Charlie 4.300.000. Gaji kotor Dennis ada 4.850.000. Gaji kotor Elisa ada 6.850.000. Sekarang kita di sini di soal nomor 8 soalnya adalah potongan. Jika status menikah maka potongan 5% dari gaji kotor. Jika belum menikah maka potongan 7% dari gaji kotor. Nah, kita di sini mencari potongan. Potongan itu adalah rumusnya if lagi. Kita memakai if sama dengan if, lalu kita memakai 5. Kita ngambil ini kolom di tabel status. Lalu kita ketik if buka kurung E5 ini sama dengan dalam kutip itu menikah, terus semikolon kita mengambil gaji kotor. Gaji kotor di sini kita kali 5/100. Terus semikolon lagi kita mengambil gaji kotor lagi, terus kita kali 7/100. Bentar. Jadi potongan yang diterima oleh Asep itu adalah sebesar 339.500. Potongan yang diterima oleh Budi adalah 367.500. Dan potongan terima Charlie ada 215.000. Potongan yang terima Dennis ada 339.500. Dan potongan yang diterima oleh Elia ada sebesar 479.500. Nah, terus soal berikutnya yang sebenarnya adalah gaji bersih. Arti gaji bersih sama dengan gaji kotor dikurang dengan potongan. Kalau ini bisa sih semuanya kan. Itu gaji bersih ini rumusnya adalah sama dengan terus gaji kotor ini dikurang sama potongan ini. Berarti itu adalah K5 di kolom K5 dikurang sama L5. Jadi menemukan gaji bersih. Terus soal nomor 10 ada
carilah total gaji bersih dan banyaknya data gaji yang gaji bersihnya di atas 5 juta. Nah, di sini kalau mencari total gaji karyawan ini, total gaji bersih karyawan ini, kita memakai sum. Kita pakai sum, terus kita blok aja semua dari atas sampai bawah. Kayak gini. Nah, itu adalah sum buka kurung, kita blok tabelnya dari atas ini, dari kolom M5, M5, M6, M7, M8, M9 sampai M9. Nah, M5, M2, M9 tutup kurung. Kalau kita enter, maka nanti bakal ketahuan total gaji bersih karyawan ada sebanyak 26.459.000. Nah, sekarang kita mencari banyak data yang gaji bersih 5 juta ke atas. Ya, gaji 5 juta ke atas, kalau kita lihat nih, gaji bersih ini, kita udah bisa langsung ketahuan aja ada berapa gitu. Total gajinya yang di atas 5 juta itu manajer semua, seperti Budi sama Elia itu kan manajer, gajinya 6 juta, sedangkan yang lainnya staff itu gajinya hanya di bawah 5 juta, 4 juta. Sini. Lalu rumusnya itu adalah sama dengan count if, terus sini kita buka kurung, kita blok semuanya di sini dari atas sampai bawah ini. Gaji bersih semua karyawan ini kita blok. Lalu semikolon dalam kutip besar dari 5 juta. Tutup kurung, lalu kita enter. Nah, ketahuan ada 2 orang yang gajinya di atas 5 juta, gaji bersihnya di atas 5 juta. Oke, sekian, terima kasih. Kalau ada kata-kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.